Ibadah Natal GKJ Trogol tahun 2020 akan dilaksanakan secara online pada tanggal 25 Desember tahun 2020 yang akan dilanjutkan dengan aksi Natal yang akan melibatkan panitia Natal, majelis, pengurus komisi kategorial, dan pengurus kelompok. Mata yang kedua, ibadah Natal sekolah minggu GKJ Trogol akan dilaksanakan pada tanggal 27 Desember tahun 2020 yang akan dilanjutkan dengan pembagian bingkisan Natal kepada seluruh anak-anak sekolah minggu GKJ Trogol. Dan mata yang terakhir, Komisi Anak Sekolah Minggu mengadakan wissadanya berupa penjualan kalender. Mohon dukungan dari segenap warga jemaat GKJ Trogol. Demikian nota jemaat pada malam hari ini. Marilah kita ambil saat ini sejenak sebelum kita memasuki ibadah pada malam hari ini. Di masa Kaisar Agustus berkuasa, diadakanlah sensus penduduk bagi semua orang di wilayah kekuasaan Romawi. Yusuf bersama Maria, istrinya yang sedang hamil itu, berangkat dari Nazaret menuju Bethlehem, kota Daud. Karena dari kota itulah Yusuf berasal. Ketika mereka sampai di kota itu, tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan, Maria melahirkan di sebuah ruangan yang biasa dipakai untuk hewan ternak. Bayi yang lahir itu kemudian dibungkus lambin dan dibaringkan di dalam palungan. Bayi itu adalah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Hari ini adalah malam di mana kita mengingat kembali kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia di Bethlehem, kota Daud. Bersama alam semesta, marilah kita bangkit berdiri untuk menyambut kedatangan Sang Terang ke dunia ini sambil bernyanyi dan Kidung Jemaat 119 bait 1 dan 2, Hai dunia, gembiralah.
mengasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah Natal malam pada hari ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di tengah sengsara umat Allah di masa lalu, Allah berfirman melalui Yesaya, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas gaunnya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Diambil dari Yesaya 9 ayat 5-9. Malam ini kita merayakan tergenapnya nubuat Yesaya itu. Sang Putra telah lahir, Penasihat Agung, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dialah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kitab Pujian dari Hidup Jemaat nomor 99 bait 1 dan 2, Kita Surga Berkenan. Menjadi momentum bagi kita untuk melihat kerapuhan dan kehinaan kita sebagai gambar Allah yang jatuh dalam kuasa dosa. Kelahirannya menjadi tanda pengharapan kita bahwa kita akan diselamatkan dari kuasa dosa. Semuanya itu adalah kasih karunia Allah. Titus 2 ayat 11-12 menyatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Sekarang ini, marilah kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa pengampunan dosa, melihat keberadaan kita di hadapan Sang Anak Allah, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dikasih saling ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami menyadari sebagai manusia biasa, banyak sekali hal-hal yang kami lakukan yang mengecewakan hati Tuhan. Perkataan kami menyakiti hati sesama kami, perbuatan kami, pikiran kami mengecewakan hati-Mu ya Bapa. Kami mohon pengampunan dari Tuhan. Saat kami melewati hari-hari kami masih penuh dengan keegoisan, kami masih penuh dengan kemunafikan, masih penuh dengan rasa iri terhadap sesama kami. Ampuni kami atas dosa-dosa kami ya Bapa. Kami percaya kelahiran-Mu akan membawa pembaruan dalam kehidupan kami. Kami percaya Yesus adalah Juru Selamat kami
yang akan mempersusah kami dan akan selalu ada untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 96, bait 1 dan 2, di malam sunyi bergema. Di dalam surat 2 Petrus 1 ayatnya yang 3-4 tertulis, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyanyikan nyanyian jemaat dari Kidung Jemaat 100. Bait yang pertama, muliakanlah. Oh
Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus di dalam doa. Saya hantarkan. Mari kita bersatu. Hari inilah ya Tuhan yang selalu kami nanti-nantikan, yang telah kami tunggu-tunggu. Kehadiran Putra-Mu yang telah Engkau utus ke tengah dunia, firman yang menjadi daging. Ya Allah, pada saat ini kami mengaturkan bakti kami kepadamu. Kami sungguh bersyukur atas kasih setiamu yang tiada terbatas. Engkaulah yang mengaruniakan Putra-Mu yang tunggal demi menyelamatkan manusia yang penuh dengan dosa. Oleh karena itu ya Tuhan, kami senantiasa mengabdikan diri kami hanya kepada-Mu. Dan pada kesempatan ini juga Tuhan, kami rindu untuk Engkau sentuh dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi terang dalam kehidupan kami yang gelap. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kesadaran bagi kami di saat kami terlena oleh keramaian dunia. Ya Allah, sentuh hati kami, buka mata pikiran kami, agar kami mampu memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, di tengah keterbatasannya, biarlah Engkau yang melengkapi. Biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus senantiasa tercurah bagi kami, agar terang-Mu sungguh nyata dan boleh kami nyatakan melalui kehidupan kami, baik kami, para pendengar kita, maupun penyampai kita. Pimpin kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil pada Natal malam hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 2. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Bacaan diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 14. Lembaga Alkitab Indonesia versi terjemahan baru memberikan judul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayatnya yang ke-8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, 'Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara, seluruh jemaat yang pada malam hari ini beribadah, baik yang mungkin ada hadir saat ini maupun Bapak, Ibu, dan Saudara yang beribadah di rumah masing-masing bersama dengan anggota keluarga. Kita pada pagi hari ini tentu merasa sukacita, bersyukur, karena biasanya Natal malam atau malam Natal yang biasa kita sebut begitu, biasanya selalu dipenuhi dengan hiasan-hiasan pernak-pernik Natal, mulai dari pohon cemara yang dihiasi dengan hiasan-hiasan Natal, sampai dengan hadiah-hadiah yang mungkin disediakan bagi anggota keluarga. Waktu kecil pun saya juga merindukan sekali suasana Natal tersebut. Akan tetapi saat ini kita juga harus memahami bahwa karena kondisi pandemi, kita tidak bisa berjumpa dengan saudara-saudara yang berada untuk jauh di luar sana. Kita hanya bisa merayakan bersama dengan keluarga ini. Tetapi biarpun begitu, saya berharap kita semua tetap merasakan sukacita Natal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kedamaian sebagaimana tema hari ini, Raja Damai telah lahir. Kedamaian adalah suatu hal yang sering kali didambakan atau diidam-idamkan oleh banyak orang dari berbagai kalangan, berbagai latar belakang. Bahkan tidak sedikit orang yang rela mengorbankan dirinya demi memperjuangkan, demi mencapai perdamaian tersebut. Tapi menurut Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin yang ada di sini ataupun yang imam bisa menjawab, apa yang Bapak, Ibu, Saudara pahami tentang kedamaian yang sesungguhnya? Apa sih maksudnya kedamaian? Apakah bebas dari perang, bebas dari penjajahan, atau kedamaian seperti apa? Mungkin dari majelis, anggota majelis atau dari kantor yang bisa menjawab. Kedamaian seperti apa yang diidamkan Anjali? Ketenangan hati. Ketenangan hati itu tercapai ketika apa? Kenyang, hidup dan puas. Tidak ada rasa takut, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Pasti Bapak, Ibu, dan Saudara juga banyak yang berpikir demikian. Kedamaian artinya bebas dari rasa takut, bebas dari rasa khawatir, bebas dari segala situasi yang mengancam diri kita. Itulah yang seringkali kita bayangkan tentang kedamaian. Tidak ada perang, tidak ada masalah, tidak ada kekacauan, tidak merasa lapar, selalu merasa aman. Sebagaimana tema kita malam ini, Raja Damai telah lahir, ada dua kata yang perlu kita pahami dengan lebih mendalam. Yang pertama kata raja dan yang kedua adalah kata damai. Yang pertama kata raja. Yesus lahir, kita maknai sebagai sang raja. Dikatakan raja tapi tidak menunjukkan kemegahan, apalagi kemewahan. Seorang raja lahir di dalam alungan, di tengah-tengah kawanan binatang. Biasanya raja pasti hadir atau lahir di tengah-tengah orang-orang terpandang, di dalam sebuah istana kerajaan yang besar, mewah, megah. Tapi Yesus tidak demikian. Tidak ada istana, tidak ada orang-orang kaya, tidak ada orang-orang terpandang. Yang hadir saat itu justru para gembala. Mereka yang menyaksikan kelahiran sang raja.
Gembala yang kalau dikatakan statusnya ya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan masyarakat awam yang biasa-biasa, yang hidupnya menengah. Gembala itu orang-orang yang statusnya terpinggirkan. Tapi disitulah, disanalah mereka menyaksikan kelahiran sang raja. Kita bisa melihat kata raja yang biasanya identik dengan kemegahan, justru Tuhan Yesus tidak demikian. Sebaliknya, di dalam kesederhanaan, bahkan di dalam ketiadaan. Yang kedua, kata damai. Kata damai di sini bukanlah berarti kedamaian di mana bangsa Israel nanti akan lepas dari penjajahan bangsa Romawi. Bukan juga kedamaian di mana tidak ada kekacauan. Buktinya Tuhan Yesus sendiri akhirnya disalibkan. Bukan juga kedamaian di mana tidak ada rasa takut, tidak ada rasa terancam. Buktinya saja orang Kristen selalu disingkirkan, selalu dicari-cari, selalu disiksa dan dihina. Bukan itu juga mengatakan damai, tetapi tidak seperti damai yang kita bayangkan. Dikatakan raja juga tidak seperti raja yang kita bayangkan. Apa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita adalah sesuatu nilai yang melebihi daya pikir kita. Kelahiran Yesus di masa pemerintahan Agustus sangat terkenal. Waktu itu Kaisar Agustus adalah kaisar yang populer karena prestasinya untuk menghadirkan Pax Romana atau perdamaian Roma. Ia berhasil memenangkan perang, segala pemberontakan juga dipadamkan. Ia dapat memerintah dengan bijaksana. Oleh karena itulah ia diagung-agungkan sebagai seorang raja yang mampu menciptakan kedamaian. Dan Tuhan Yesus lahir di tengah masa-masa ini. Kehadiran bayi Yesus tentunya secara kasat mata tidak dapat kita bandingkan dengan prestasi Kaisar Agustus yang begitu luar biasa bisa memperjuangkan perdamaian. Karena kedamaian yang Tuhan Yesus bawa bukanlah kedamaian di mana hidup itu bebas dari masalah, di mana tidak ada perang, tidak ada kejahatan, ataupun tidak ada hal-hal yang tidak baik. Kedamaian yang Tuhan Yesus bawa adalah bagaimana menghidupi kehidupan yang berkualitas. Kedamaian yang jauh lebih hakiki. Itulah kedamaian yang Tuhan Yesus bawa. Kedamaian ketika kita bermasalah dengan orang lain, kemudian kita mampu memulihkan relasi. Kedamaian di mana ketika kita tidak mampu, tidak layak di hadapan Allah, relasi kita dipulihkan. Kedamaian ketika kita merasa tidak puas dengan diri kita, dengan keterbatasan diri kita, kita diajarkan untuk menerima diri kita apa adanya. Kedamaian yang jauh lebih hakiki daripada kedamaian yang kita pahami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus adalah Sang Raja Damai yang lain, bagaimana dengan kita? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara mengakui bahwa kita ini adalah penduduk kerajaan Allah yang penuh damai? Mengakui atau tidak? Mungkin orang boten Bapak Ibu. Mungkinnya ragu-ragu. Gini orang boten. Siap orang. Teladan yang diajarkan Tuhan Yesus itu adalah kedamaian yang sejati. Yesus sang Raja Damai kita adalah warga kerajaan-Nya. Teladan yang Tuhan Yesus ajarkan dalam kehidupannya, itulah kedamaian yang sejati. Dalam kehidupannya Tuhan menunjukkan bagaimana kedamaian yang sejati. Kemudian kira-kira siapa yang bertanggung jawab untuk mencontoh teladan Sang Kristus? Siapa yang bertanggung jawab?
Kalau kita mengatakan tadi bahwa kita adalah warga kerajaan Allah, warga dari Sang Raja Damai, siapa yang bertanggung jawab untuk mengikuti teladan Sang Kristus? Kita semua. Tapi coba kita lihat dalam realita kehidupan kita. Coba kita bandingkan, misalnya antara ada Pak Pratua di sini, Pak Pratua Adi dan Pak Pratua Supriyatno. Kira-kira ketika ada misalnya tetangga yang sakit dekat dengan rumah penatua, ternyata tidak didoakan. Bandingkan dengan anggota jemaat yang bukan penatua, yang dipermasalahkan penatua atau anggota jemaat. Misalnya ada penatua dan anggota jemaat ya, rumah yang berdekatan. Ada tetangganya yang warganya sakit, tetapi sama-sama tidak saling mengunjungi. Yang lebih sering disalahkan siapa? Siapa? Penatuanya. Padahal punya teladan, mengikuti teladan yang sama. Ini nomor betul. Begitu juga misalnya pendeta dengan penatua atau penatua dengan dia. Akan ada seolah-olah tingkatan hierarki. Wah, kamu yang harusnya lebih bertanggung jawab. Kamu yang harusnya punya tanggung jawab lebih. Padahal kita semua sama-sama warga kerajaan Allah yang punya tanggung jawab yang sama. Setiap pengikut Kristus yang percaya kepadanya harusnya juga dituntut untuk mengikuti teladannya. Pendeta, penatua, diaken, pengurus komisi, pelayan ibadah itu bukanlah bersifat atasan dan bawahan, bukan bersifat hierarkis atau kedudukan, tetapi semua itu sejajar. Bapak Ibu dan Saudara, sebenarnya apa sih yang membedakan anggota majelis, anggota komisi, anggota jemaat? Apa sih yang membedakan sebenarnya? Kok kemudian kita saling menyerahkan tanggung jawab di gereja? Apa yang membedakan antara anggota majelis, anggota komisi dengan anggota jemaat? Kira-kira apa Bapak Ibu? Yang beda bukan jabatannya, bukan statusnya atau popularitasnya. Yang berbeda adalah kemauan. Oh, saya siap untuk melayani sebagai anggota majelis. Punya kemauan yang lebih besar, karena di situ ada hal-hal yang juga perlu dilakukan lebih banyak. Oh, saya bersedia menjadi anggota komisi. Oh, saya bersedia menjadi pelayan ibadah. Oh, saya lebih baik dari sangat tanggung jawab. Ada bermacam-macam. Tapi kalau kita mau mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai yang telah lahir, artinya kita pun punya beban yang sama sebagai anggota kerajaan. Kalau dipikir-pikir semua itu kita punya tanggung jawab yang sama. Hanya saja kadang ada orang yang lebih berani untuk mengambil tanggung jawab yang berbeda. Oleh karena itu mereka dipercayakan sebagai anggota majelis. Wah, aku mengambil tanggung jawab yang ringan, yang sedang. Oleh karena itu mereka dipercayakan sebagai anggota komisi. Wah, aku mengambil tanggung jawab yang ringan dan sebagainya. Semua berawal dari kemauan kita pribadi. Kita yang dipimpin Sang Raja Damai hendaknya berperilaku seperti teladan yang diberikan Sang Raja Damai. Kita punya tanggung jawab yang sama, kita menaati peraturan yang sama, kita menjawab tugas panggilan yang sama. Bapak Ibu dan Saudara, di Natal malam ini kita diingatkan, hidupi kelahiran Sang Raja Damai dengan penuh sukacita dan dengan memberi jawab atas panggilannya bagi hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Saat ini bagi kita. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.
Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Yesaya 9 ayat yang pertama. Dia yang datang itu akan menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lukas 1 ayat yang 79. Yesus Kristus Sang Anak Allah, Raja Damai, adalah terang dunia. Kita menyalakan terang lilin yang melukiskan cahaya Tuhan Yesus Kristus yang hadir di Betlehem, di tengah kegelapan, untuk mendatangkan pengharapan kepada kita semua akan persekutuan abadi dalam kemuliaan bersama dengan Allah.
dapat dipadamkan? Bapak, Ibu, dan saudara yang diberkati Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita menguatkan iman kita di dalam pengakuan iman rasmi. Kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dunia yang diperingati dalam peristiwa Natal meneguhkan keyakinan iman kita pada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasmi bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan kembali. Marilah kita masuk dalam doa syafaat. Kita menyampaikan permohonan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh bersuka cita hati kami ya Tuhan, oleh karena Sang Raja Damai telah lahir di tengah-tengah dunia. Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan, atas kesetiaan bagi umat-Mu yang senantiasa menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, kami menyadari bahwa kehidupan kami masih sering kali belum menggambarkan citra Sang Raja Damai. Sekalipun kami mengaku-ngaku diri kami sebagai bagian dari Sang Raja Damai, tetapi kami masih belum mampu menjadi terang di sekeliling kami. Ya Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa berjuang bersama, untuk menjadikan kehidupan kami sebagai saksi, menjadikan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang menjadi ajaran Tuhan, dan bersama-sama di dalam Kristus Sang Raja Damai kami boleh bersaksi, kami boleh berbagi kedamaian. Ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa khusus bagi saudara-saudara kami yang belum dapat berkumpul bersama, yang belum dapat beribadah bersama-sama oleh karena kelemahan mereka yang pada saat ini sakit dan terbaring dengan keterbatasan. Kiranya Engkau berkenan untuk melawat mereka ya Tuhan. Engkau kiranya berkenan untuk memulihkan saudara-saudara kami. Biarlah dengan kuasa-Mu, dengan bilur-bilur Engkau boleh memberikan kesehatan bagi saudara-saudara kami, agar mereka pun boleh bersuka cita, agar mereka pun boleh dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwanya menyembah Engkau, menyambut kedatangan Sang Raja Damai. Kami juga berdoa bagi segenap warga jemaat di KJU yang pada saat ini terus menghadapi permasalahan pandemi. Mereka yang terkena dampak secara langsung maupun yang tidak. Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa memelihara permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Kiranya juga Engkau yang berkenan untuk memberikan jalan keluar. Biarlah hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu tercurah di dalam pikiran kami, agar kami pun boleh bersama-sama berjuang untuk menghadapi
permasalahan yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami. Ya Allah, kami berdoa bagi gereja-Mu dimanapun berada, seluruh gereja-gereja dengan berbagai pergumulannya di seluruh dunia. Kami berdoa juga terkhusus bagi Sinode GKJ, bagi Klasis Salatiga bagian utara dan GKJ Global. Biarlah rancangan-rancangan, program-program yang telah disusun, yang telah dirancang, boleh berjalan dengan lancar. Boleh kami lakukan dengan sepenuh tanggung jawab. Apa yang telah kami programkan ya Tuhan, biarlah tangan kuasa-Mu ikut campur, sehingga kami pun boleh mewujud nyatakan apa yang menjadi tugas panggilan kami melalui jemaat-Mu di GKJ Global. Engkau perlengkapi kami, Engkau berikan kami kekuatan serta penghiburan, sebab kami percaya ya Tuhan, bahwa jerih lelah kami di dalam menjalani tugas panggilan tidaklah akan sia-sia. Sebab Engkaulah Tuhan yang memelihara kehidupan kami, Engkaulah yang akan memperlengkapi kami. Ya Tuhan, di tengah suasana Natal ini Tuhan, kami senantiasa memohonkan agar kiranya perayaan Natal dimanapun, ibadah Natal yang dilaksanakan dimanapun, boleh berjalan dengan lancar, dijauhkan dari segala hal yang tidak diperkenankan. Biarlah semua ibadah yang dilaksanakan dimanapun, Engkau yang turut serta, supaya kehidupan kami di tengah bumi Indonesia ini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kerukunan. Ajarlah kami untuk juga memperjuangkan kerukunan antar umat beragama, kerukunan dengan mereka yang berbeda dengan kami. Biarlah kami boleh menjadi terang, boleh menjadi terang yang Engkau utus juga, bersama-sama membagikan terang bagi dunia yang gelap. Ya Allah, kami senantiasa memohonkan ke dalam tangan kuasa. Biarlah Roh Kudus-Mu berkarya dalam diri kami, sehingga kami Engkau mampukan untuk menjadi apa yang Engkau perkenankan. Apabila dalam ibadah ini ada dosa dan kesalahan yang kami lakukan, kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kami masuk dalam pelayanan persembahan. Sebagaimana para gembala datang kepada bayi Tuhan Yesus Kristus dengan membawa sesuatu yang berharga dari mereka, yaitu kisah perjumpaan mereka dengan para malaikat kepada bayi Yesus melalui Yusuf dan Maria. Demikian pula kita sebagai orang-orang percaya datang kepadanya dengan membawa yang berharga dari kita kepadanya. Mazmur 96 ayat ke-8 sampai 9 tertulis demikian: Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari kita iringi persembahan kita dengan Kidung Jemaat 127 bait yang pertama dan kedua. Openingnya kurang bagus.
Ya Allah yang Maha Kuasa, ucap syukur kami atas berkat dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Allah kami mengaturkan persembahan kami kepadamu. Meskipun kami merasa bahwa persembahan yang kami berikan tidak sebanding dengan anugerah yang telah Kau karuniakan, serta tidak dapat disejajarkan dengan kebaikan-Mu, namun semua yang kami persembahkan ini merupakan pernyataan cinta kami sebagai umat padamu ya Allah. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan ini ya Allah. Kuduskan dan pakailah untuk membangun kerajaan-Mu di bumi, agar seluruh ciptaan menikmati damai sejahtera yang datang daripada-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Mazmur 96 ayat 10 sampai 12. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 119 bait yang ketiga dan keempat. Oh
Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan untuk dunia ini. Kami mengarahkan hati pada Tuhan yang mengasihi dunia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus yang lahir di Betlehem ke penjuru dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidupmu untuk mewartakan damai sejahtera di dunia, sampai penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar. Amin. Kecil.